Cuman aku memberanikan diri untuk waktu itu karena aku kayak daripada kesepian lah, ya udahlah diterima aja gitu. Malah justru apa bahasanya terharu, nggak nyangka kalau beliau bakal jawab seperti itu gitu. Karena aku minta maaf ya Bapak dengan segala kesalahan aku, bla bla bla. Jawaban ayahku cuman gini, enggak no, manggil aku no karena orang Jawa ya. Yeah. Enggak no, kamu nggak pernah punya salah sama Bapak. Akhirnya aku mikir gini, oh iya ya, ini mungkin kalau kemarin aku yang pacaran sama dia, pasti aku memang akan lebih sedih hari ini karena aku kehilangan orang yang aku sayangin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast Cinta is Love bersama saya Ferry Purwo dan Mon Amor. Hari ini kita kedatangan tamu yang seru nih pastinya karena dia juga seorang penyanyi dan kalian pasti pengen tahu dong, namanya adalah Fanny. Halo Kak Fanny, mau manggilnya apa? Halo. Dek Fanny. Thank you Kak Moni, Kak Ferry. Apa kabar Fanny? Alhamdulillah. Sehat ya? Harus selalu sehat dong. Amin. Amin. Jadi Fanny, kita tuh kalau di sini nggak boleh tegang. Oke. Santai aja karena ngomonginnya tentang cinta. Kalau tentang cinta kan harusnya santai, relax gitu. Tapi kegiatannya apa sekarang nih Fanny? Sekarang pasca kemarin ya kan 2024 ini dengan segala dinamikanya politik dan lain sebagainya, sekarang sih nyanyi masih sih Kak, cuman nggak sefokus dulu. Ini sambil lanjut S2 juga, jadi ya sambil jalan aja sih gitu semuanya. Tapi kalau dulu kan manggung masih tour. Manggung masih. Ini juga insya Allah namanya bentar lagi kita ada pilkada ya, biasanya kan itu biar panen ya. Iya, panennya kita sebagai entertainer tuh biasanya saat-saat tahun politik gitu. Betul, saat-saat tahun politik gitu. Ya walaupun kemarin sempat ikut serta di kontestasi itu, tapi ini kayaknya balik lagi deh. Gitu ya. Setelan awal ya. Gitu, balik ke entertainmentnya ya. Nah terus kemarin kan sempat masuk ke politik tuh. Itu kan emang suka politik atau memang dari dulu pengen masuk politik atau gimana, atau kecelakaan? Karena ada yang kecelakaan banyak, ya kan? Kecelakaan. Sebenarnya gini sih Kak, kalau misalkan aku nggak pernah nyangka sih akan ikut di kontestasinya gitu, karena selama ini kan kita cuman jadi support aja, misalkan ada pilkada atau pileg kita ngisi acara kayak gitu. Tapi setelah ternyata waktu itu ada tawaran untuk masuk ke sana, jadi aku mikirnya tadinya sorry kalau misalkan biasanya kan kalau orang dengar tentang politik tuh ada apaan sih gitu, udah underestimate tentang politik gitu. Tapi begitu aku pelajari di sana tuh aku jadi mikirnya tuh malah lebih gini. Kalau kita tinggal di Indonesia tanpa kita nyemplung langsung ke dunia politik tuh kayaknya untuk jadi seseorang gitu tuh kayak agak sulit gitu. Jadi nothing gitu. Iya, agak sulit gitu. Maksudnya apa, ketika kita udah di politik itu justru itulah tempat kita untuk membuktikan bagaimana kita nih bisa lebih bermanfaat untuk semua orang gitu. Mungkin kalau cuman aku nyanyi kan oke, hanya untuk aku dan keluarga aku aja gitu. Tapi melalui politik nih misalkan entah itu di eksekutif atau di legislatif, harapannya adalah aku bisa berbuat apa nih untuk Indonesia misalnya. Waduh, ini ngeri banget ya. Gak apa-apa, itu kan vision. That's your vision kan. Iya. Gak apa-apa. Kayak aku jadi mikirnya tuh ke situ Kak. Karena kan apa? Karena kalau dipikir juga kebijakan mau nggak mau kan harus, kalau misalkan aku nggak ikut politik nih, aku nggak bisa ikut bersuara. Betul, kayak gitu. Jadi mengkritisi gitu ya. Bikin kebijakan apa gitu kan. Tapi kalau kamu misalnya levelnya ada legislatif, kamu kan tidak bisa bikin kebijakan.
kamu hanya bisa membuat satu masukan-masukan saja, tidak bisa bikin kebijakan kan? Tapi undang-undang kan tetap legislatif, Pak. Oh iya betul. Iya, betul, mungkin betul. kalau misalkan kepala daerah, oke, eksekutif mungkin punya peran yang biasanya Lebih penting. dominan, Tapi kan? setidaknya kan aku bisa mewakili nih suara rakyat nih. Ya, Oh, rakyat oke. maunya seperti ini gitu kan, harus lewat legislatif dulu nih gitu. Ya, Baru kita ya. sampaikan ke eksekutifnya gitu. Jadi kalau kamu terjun ke politik, tujuannya memang visionnya memang berbuat banyak buat Indonesia Iya, lah ya. amin, amin. Tapi belum direstui, Pak. Belum dapat ya, belum dapat ya. Belum dapat, aduh ya. Tapi gitu. dalam kehidupan kamu sendiri, kamu memaknai tentang cinta seperti apa? Kalau tadi kamu bicara tentang politik seperti itu, kamu sendiri memaknai cinta seperti apa? Cinta itu kan macem-macem ya. Ada yang ke romance, ada yang ke orang tua, ke orang terdekat, ke sahabat gitu. Ini mesti dipetakan dulu nih. Ini aku mau ngebahas tentang Yang apa. romance dulu deh. Oh yes. Ya kan? Jangan yang ke orang tua, nggak seru. Kalau ke Dari romance diri gimana? sendiri aja, dari Fanny aja. Oke. Pengalaman-pengalaman cinta itu ya kan. Aduh, jadi pada tahu semua dong ini. Nggak apa-apa, ya kan? Gak usah suruh nonton. Aduh. Jadi kalau untuk romance sih menurut aku itu adalah hal yang tidak bisa dipaksakan ya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, misalnya nih, ini kan kita ngomongin romance berarti kan antara aku dan dia Dua gitu orang. kan, dua orang gitu. Iya. Aku nggak bisa yang namanya ketemu orang terus tiba-tiba, even dia misalkan ngedeketin aku banget, gitu kan, berusaha banget, tapi belum tentu juga. Mungkin kalau ada rasa bahasanya apa ya? Karena dia terlalu baik, oke, aku akan baik sama dia. Tapi belum tentu ada rasa cinta nih dari aku buat dia kayak gitu. Jadi cuma balas aja, take and give. Ya. Iya, bukan iya. murni aku jatuh cinta, karena kalau bahasanya gini, kalau aku jatuh cinta tuh nggak ada tokonya gitu loh, Kak. Iya. nggak jualan gitu, maksudnya aku nggak bisa menentukan bahwa misalnya ya, oh ini ada cowok nih yang ngedeketin aku dari background misalnya nih, oh pendidikannya bagus, karirnya bagus, cakep juga misalkan kayak gitu. Tapi ketika ketemu ngobrol nih nggak nyambung, nggak sefrekuensi. Betul. Gitu. Nah itu juga aku akan kesulitan. Tapi klik gitu. cintanya itu karena apa biasanya? Iya. Karena Ngelihatnya dari mana gitu? Kan ada orang yang Ada yang dari kayaknya, fisik iya, mungkin, oke. ada yang dari latar belakang pendidikan. Iya, gitu. Kalau aku dulu mungkin lebih ke ya udah aku bodo amat lah, yang penting aku cinta banget sama kamu gitu. Sekarang lebih realistis sih. Oke. Udah umur segini gitu ya. 28 nih aku, Pak, sekarang. Jadi lebih realistis, maksudnya iya pasti ada hal-hal yang aku punya kriteria khusus. Dari kriteria ini ternyata misalnya sefrekuensi, ya udah berarti berhasil. Iya. Bikin aku Ya jatuh itu cinta. apa tadi? Iya, Kriterianya apa? Ngelihatnya tuh dari yang mana gitu firstnya, kayak gue cinta nih sama orang jangan ini. main ini sebagai politik ya, sehingga bahasanya adalah bahasa diplomasi gitu. Dia puter-puter ya kan? nih. Jangan muter-muter. Itu kriterianya apa itu? Kriterianya yang pertama cowok lah ya. Ya iya cowok lah. Mana sih? Gitu. Kalau untuk kebiasaan mungkin ya, mungkin karena sorry ya, aku nggak suka cowok yang misalnya dia ngerokok atau minum alkohol. Pokoknya aku suka cowok yang gaya hidupnya sehat. Gitu. Terus juga ya berpendidikan pasti, karir juga ya namanya. Tapi kalau makan nasi boleh ya? Apa makan beling? Ngeri banget. Kuda lumping dong. Ya kan kalau kebanyakan nasi juga kan nggak sehat juga, ya kan? iya. Jadi masih masuk tapi ya makan nasi ya? Masih boleh sih, karena aku Oke. juga masih makan nasi. Gitu Soalnya sih. hidupnya harus sehat tadi katanya. Harus sehat, olahraga cukup gitu ya kan. Pokoknya Ya, mirip-mirip kambing ya. oh ya, harus makan Makannya rumput. Sehat bener. Iya kayak gitu sih, Kak. Ya, pokoknya yang gimana ya, yang normal, apa sih bahasanya ya, yang good boy. Tapi bagi kamu sekarang fisik nggak penting atau penting? ya penting juga dong. Penting juga ya. Ya itu Nggak aku munafik masih lah. rancu sih. Jadi ini poinnya ngeliatnya dari mana? Iya. Dari Soalnya background kalau tadi dari bahasa kamu sudah tidak lagi melihat itu. personality kali ya. Yang penting kamu ngerasa ini ya udah gitu. Enggak, itu masuk, Kak. Sebenarnya cuman aku belum sebutkan Oh aja. iya udah sebutin loh, coba sebutin. Iya belum selesai aja. Spesifiknya, Jadi spesifiknya. spesifiknya hidup sehat ya, Oke. yang ganteng, terus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Terus juga usianya harus lebih dewasa dari aku. Lebih dewasa atau lebih tua? Beda nih. Beda ya.
Karena bisa yang aja lebih muda umurnya, juga bisa dewasa Gini gitu. ya, Betul. aku nggak pernah punya pengalaman tuh punya pacar misalkan umurnya lebih muda atau sepantaran. Itu aku Oh nggak belum pernah, jadi lebih tua terus. Iya, entah itu mungkin paling rendah tuh maksudnya selisihnya paling deket sama umurku gitu 3 tahun. 3 tahun, Oh, itu paling 3 tahun di bawah paling atau di atas? Di atas. Di atas. Oh, di Karena kan atas. nggak pernah kalau di Oh bawah yang di aku tuh bawah. aku nggak pernah. Oh. Jadi Tapi pernah nggak ada pengalaman ada yang suka yang di bawah umur? nggak tahu sih, maksudnya belum sampai ke aku bahwa aku sayang lo sama kamu gitu, nggak ya. Tapi pernah deketin? Kalau dideketin aku udah kayak jaga jarak, jangan deketin Oh, aku. udah langsung barrier ya. Jadi udah mental blocking dia kayak suka. gitu. Jadi kalau misalnya nih ada dulu zaman sekolah ya kan, SMA atau mungkin pas waktu kuliah ada adik kelas atau mungkin temenku sekarang aja lah yang sama-sama di S2 yang sekelas, aku tuh pasti udah cari tahu ini anak kelahirannya tahun berapa. Oh gitu, jadi kamu survei dulu ya, di screening ya. Sensus dulu dia sensus. Iya, jadi kan oke. kadang-kadang kan kalau kita ketemu orang secara random aja gitu kan kita nggak bener-bener tahu. Kadang kan misalkan kayak Kak Ferry nih, ternyata misalkan kelahirannya tahun berapa tapi aku kira usianya masih baru 40 gitu misalnya kan. Jadi kan aku nggak tahu Itu kayak ngomong benernya ya sebetulnya gitu ya. Gue gak tersanjung sih dia. terus. Ada receh nggak? Gitu. Jadi makanya aku harus pastikan dulu kelahirannya berapa. Kira-kira berapa di bawah aku atau di atas. Kalau di atas dan misalkan ya aku kayaknya nyambung nih sama anak ini, boleh lah dilanjutin. Tapi kalau misalkan Jadi nyambung, lebih suka yang lebih dewasa. iya. Tapi kamu pernah deket sama orang yang seusia sama saya? Sama lah gitu. Paling jauh berapa? Kan ini yang paling dekat tadi 3 tahun ya. Paling jauh? Punya pengalaman ada gitu. Pernah merasa nyaman dengan orang yang selisihnya Lebih senior lah ya. Senior banget itu pernah ada. Kakak-kakak apa bapak-bapak nih? Dari umur menentukan. Om-om ini ngeri banget. Jadi Pokoknya lebih jauh usianya, berapa tahun tuh? lebih jauh, lebih dari 10 tahun. 10 tahun. Lebih Oh, dari oke 10 lah. tahun gitu. Jadi Iya. ya aku gak nyebutin angkanya berapa ya. Lebih dari 10 tahun itu kan banyak. Masih muda juga. Masih muda juga. Tapi lebihnya berapa tahun nih dari 10 gitu kan. Iya gitu. Gue kenapa ceritanya. curiga seusia gue gitu ya. Atau Kak Fer mau kandidat selanjutnya? Jangan. Terus. Gitu ceritanya gitu. Pokoknya harus yang umurnya lebih tua. Iya. Sikapnya juga harus lebih dewasa gitu. Karena aku merasa bahwa diriku ini kayaknya jiwa-jiwa yang kadang-kadang nih lebih tua dari umur usianya. seharusnya. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan aku tuh sama yang di bawahku itu berasanya makin gak nyambung lagi. Kurang ya, kurang pas gitu ya. Terus pernah nggak mencintai orang yang salah gitu? Kamu ya? Sering ya. Oh sering. Jadi sering jatuh cinta dengan orang yang salah gitu. Mungkin Gini. salahnya dalam konteks positioning dia kali ya. Juga Status gitu. kalau pernah sih status, terus pernah juga ada yang beda keyakinan Oh, kayak oke. gitu. Pernah juga yang nggak tahu nih kayaknya, padahal aku ngerasa aku nih kayak cinta banget sama nih cowok, tapi dia biasa-biasa aja ke aku. Ngelihatnya biasa tuh gimana? Ya kan gini. Kalau tahu dia biasa aja yang gitu. setahu aku itu kan kalau cowok itu kan mereka punya jiwa pemburu gitu ya. Kalau misalkan Hunter. mereka tuh tahu siapa yang mereka cinta ya mereka kejar. Nah ini aku lihatnya tuh kayak Biasa aja gitu biasa dia. aja. Entah karena memang sibuk dengan pekerjaannya atau apa, tapi menurutku itu nggak ada effort untuk Iya. misalkan aku udah deket nih tapi Tapi emang gemes ya sama cowok kayak gitu loh. Jadi kayak nebaknya lu gengsi apa? iya. Ngerti gak? Jadi kita Gengsi apa nggak effort sih gitu? Suka nggak sih sama gue gitu Iya, nih sih? bener, Tapi kok nggak kelihatan gitu kan? bener. Ini kamu nih juga kayaknya Iya, pengalaman nih. Ya gak usah ngomong tuh. Enggak, tau pasang GPS gitu. Tapi Males banget kan. oh iya benar-benar. Tapi aku sekarang udah di fase ini jujur aku nggak punya pasangan ya, maksudnya aku Saat ini. aku nggak punya pacar gitu. Aku terakhir pacaran tuh 2022. Oh baru dong. Baru ya? 2 tahun yang lalu kan. Iya 2 tahun yang lalu. Tapi ini aku baru ngerasain bahwa ternyata tuh jadi sendirian tuh seperti ini. Karena dari dulu itu memang aku nggak gini. Misalkan aku putus nih bulan apa itu udah kayak langsung nemu gitu loh. Dari dulu tuh. Maksudnya nemu tuh gimana? Iya langsung dapet Ketemu cepet baru lagi, ketemu baru lagi cepet gitu. gitu. Cepet aku langsung
cocok langsung. Gini, lebih ke bukan mungkin awalnya nggak langsung jatuh cinta, pasti kan proses ya kayak gitu. Cuman aku memberanikan diri untuk waktu itu karena aku kayak daripada kesepian lah, ya udahlah diterima aja gitu. Awalnya seperti itu, tapi gitu. kan aku jadi nggak ada feels, belum ada feels. Ya awalnya, cuman aku kan yakin kalau misalkan perempuan itu sebenarnya kalau kita di-treat sebaik mungkin, diperlakukan sebaik-baiknya, dibikin nyaman, itu juga pasti gampang kok kita jatuh cinta. Emang nyaman kan ya sebenarnya. Intinya nyaman ya. Iya. Walaupun misalkan mudah. Aku pertama kayak ya udahlah nggak apa-apa lah, diterima aja dulu daripada jomblo ini gitu kan. Awalnya mungkin aku tuh berpikiran seperti itu. Terus akhirnya juga malahan aku yang lebih kecintaan nih daripada ini orang gitu akhirnya gitu. Tapi padahal sekarang awalnya biasa aja. Tapi sekarang tuh kayak karena mungkin sekarang kan mikirnya udah ke masa depan ya. Ini aku nggak mau yang pacaran-pacaran ala-ala seperti dulu. Aku pengen punya masa depan yang jelas gitu ya dari hubungan ini gitu. Jadi aku nggak gegabah. Kalau dulu mungkin dideketin, ayo jalan, ayo gitu. Kalau sekarang aku lebih kayak, mikir aku ya udahlah, aku pengen ngerasain dulu mencintai diri sendiri gitu mungkin ya, karena karena kan rasanya apa ya, dulu tuh mungkin aku sering memberikan cintaku pada orang lain dan mengharapkan dia harus membalas apa yang sudah aku berikan. Gitu. Jadi kecewa. Betul. Iya, karena kita berharap yang sama. Betul. Harapan aku tuh jadi terlalu berlebihan. Malah pengennya lebih kan biasanya daripada yang kita lakukan kan. Betul. Sehari misalnya nih ya, pasangan aku nggak mau hubungin aku. Udah panik aku, udah kayak apa yang dipikiran kamu, apa tuh paniknya? Overthinking gak sih? Betul. Apa pikirannya apa? Ini jangan-jangan kok nggak hubungin aku, kenapa? Apa dia marah? Dia selingkuh? Deh gitu loh. Yang nggak masuk akal sebenarnya. Nah sekarang ini aku ada di fase yang kayak udah siap aja, bodo amat. Misalnya suatu ketika nanti aku dapat pasangan yang misalnya dengan kesibukannya gitu, aku udah nggak mikirin. Gak terlalu kayak sebelumnya. Iya, dulu tuh kayaknya aku yang toksik deh. Dulu aku yang mungkin karena aku punya pengalaman juga, punya pasangan yang posesif banget ke aku. Aku pun jadinya timbal baliknya kan begitu juga. Karena aku tuh selalu biar sama nih, kamu posesif ya aku juga posesif. Follower ya. Gitu kan. Jadi kamu nge-treat aku seperti apa, aku akan di seperti copy paste, itu. Iya, kayak gitu. Walaupun tapi kamu sendiri posesif gak? Dulu iya. Sekarang enggak? Sekarang belum, karena belum ada orang. Iya, belum ada orang ya, betul. Iya, tapi karakter kamu sendiri posesif enggak dengan semua cowok lah? Semua cowok ya. Feeling gue sih kok posesif. Bukan karena yang dicinta doang loh, bukan? Ada, pasti rasa jealous itu ada ya kan. Kadang-kadang nggak masuk akal. Contoh lah itu, telat balas aja aku pikiran aku udah kemana-mana gitu loh. Tapi sekarang ketika aku sendiri tuh aku mikir gini, sebenarnya kayak gitu tuh malah nyakitin diri sendiri gak sih gitu kan. Karena apa yang kita pikirin aja belum tentu terjadi. Nyiksa, ya kan, belum tentu terjadi. Kasihan juga nih dia yang kalau udah terjadi ya udah. Nah itu yang nggak siap. Tapi aku jadi mikir gini lagi, aku jadi nggak sekarang siap. Banyak perenungan ya ketika aku sekarang hidup sendiri ini. Jadi banyak perenungan kayak oke, yang kayak gini aku nggak boleh lakuin seperti ini karena nanti akibatnya akan kayak gini. Mungkin lebih ke pendewasaan aja sih. Kenapa mungkin Tuhan belum ngasih aku ya biar aku mikirnya lebih jernih aja. Kasihan juga kan kalau misalnya. Emang udah lama sendiri? Ini dari 2022 itu Kak, 2 tahun. 2 tahun ini ya. Itu 2 tahun benar-benar alone? Bener-bener. Ya karena kemarin juga aku punya kesibukan kan, fokus di politik. Jadi belum ada yang deket pun gak ada? Sekarang enggak, biasa aja. Ya cuman temen aja sih, temen. TTM. Teman tapi begini. Iya temen aja, serius sih, nggak ada yang lebih dari itu sekarang. Jadi mungkin sekarang aku disuruh mikir bahwa ini yang kemarin pernah kamu lakukan itu toksik loh. Kasihan pasangan kamu nanti kalau misalkan kamu kebiasaan kamu masih seperti yang dulu gitu. Karena kan kadang-kadang gini, aku pernah baca kalau ya pasangan kita yang baru itu tidak wajib bertanggung jawab tentang menyembuhkan luka kita gitu kan. Gitu. Jadi aku pikir ya ada benernya juga gitu. Jadi ketika aku nemu pasangan yang bener-bener aku yang udah siap nih sama diri sendiri, sama aku yang sudah mencintai diriku, aku yang sudah siap dengan konsekuensinya kalau aku punya pasangan. Kan kita punya pasangan pengennya kan seneng bareng ya. Jangan terus kita punya pasangan terus malah tambah stres. Dia yang stres atau aku yang stres. Iya benar.
Jadi ya begitulah kakak-kakak. Tapi dari uraiannya saya sih tetap nangkep bahwa kamu memang lebih suka dengan orang yang di usianya lebih di atas ya gitu. Iya, betul. Ya, itu ya kesimpulannya. Iya, ya. Tapi betul. itu berarti ada, kalau kita coba background ke belakang berarti jangan-jangan kamu mungkin punya sebuah satu situasi masa lalu yang mungkin kamu tidak dapetin satu figur misalnya terhadap ayah mungkin. Iya, betul sekali. Jadi aku nih sedikit cerita ini, aku tetap sayang banget sama ayahku ya. Bukan berarti menceritakan tentang hal yang tidak baik yang pernah aku rasakan atau kekecewaanku sama ayahku, enggak. Cuman iya, namanya hidup itu kan kayaknya kalau enak terus di surga kali ya. Kita masih hidup di dunia tuh ya pasti ada lah hal yang di tidak luar sesuai dengan harapan. Betul, di luar harapan kita gitu. Jadi memang karena kan orang tua saya tuh pisah sejak SMA, saya SMA gitu. Waktu SMA orang tua pisah. Iya, tapi namanya orang tua kan gak ada yang gak sayang sama anak ya, pasti sayang semua. Tapi kan cara menyampaikan rasa sayang itu berbeda-beda gitu. Nah, mungkin figurnya ayahku itu nggak sesuai yang aku harapkan, gitu loh. Jadi berasanya tuh gini, kadang aku tuh waktu itu membanding-bandingkan ya, kok enak banget ya temenku yang punya ayah yang figurnya seperti ini, sosoknya seperti ini gitu. Ayahku ada, tapi aku nggak merasakan. Nggak dapet figurnya. Iya, jadi aku nggak, bahasanya apa ya? Intimate-nya ya. Betul, aku nggak bisa. Jadi aku tuh rasanya pengen nuntut. Aku harus, seorang ayah harus begini dong ke anak, kayak gitu loh. Nah, karena aku terlalu menuntut itu, aku nggak dapet itu, mungkin ayahku nggak bisa berikan apa yang aku inginkan. Tapi aku juga nggak pernah ada komunikasi yang ngomong menjelaskan ya. Ya masa aku ngomong, misalkan Pak aku minta, aku pengennya Bapak gini-gini treatmentnya kali ini, kan nggak mungkin ya. Itu kan senalurinya lah ya sebagai orang tua. Tapi gitu. sometimes kamu juga punya hak untuk bicara loh, kan dia jangan-jangan dia nggak tahu. Tapi memang aku udah gede ini pernah ngomong, cuman aku pikir ya udahlah ya, udah kejadian juga gitu loh. Mungkin karena figur itu jadi dia lebih suka yang lebih tua Itu, kali ya. Iya, itu betul, tadi. betul, Iya. betul. Jadi merasa Kehilangan figur emang ya sama sih kayak aku sebenarnya. Pengalamanmu hampir sama ibu host. Oh iya, co-host. aduh, iya siap. Mohon arahan Ibu host, gimana baiknya ke depan. Jadi carinya tuh yang dead figure juga kan. Betul. Yang ngemong gitu. Iya, itu sih ngemong Iya, itu. Ngemong. Karena ya itu dia lost itu sih sebenarnya sama kayak aku. Bener. Kayak gitu. Ya, begitulah Pak ceritanya ya. Tapi sekarang hubunganmu baik-baik aja dong sama ayahmu kan? Dulu tuh aku pernah enggak, maksudnya ada rasa yang aku tuh kecewa, karena aku kecewa berat banget. Jadi aku sempat ada di titik mungkin aku benci. Oh gitu. Sampai gitu ya. Sampai aku benci gitu. Cuman waktu itu ini cerita. Jadi waktu itu aku pernah ikut satu acara, satu acara di stasiun TV setelah Ajang itu. Oke. Setelah Ajang itu, terus waktu itu kan acaranya ya semacam apa ya bahasanya, semacam ditebak-tebak. Kamu harusnya baiknya seperti ini gitu loh. Dibaca gitu. Okay. Dibaca kalau sebaiknya seperti ini sebenarnya, biar nanti kedepannya tuh kamu begini. Aku pernah ikut acara seperti itu. Nah waktu itu hal yang menghalangi, salah satunya yang menghalangi hal yang belum bisa aku raih, itu adalah karena hubunganku dengan ayahku tidak baik, gitu. Jadi mau nggak tahu kenapa di acara itu tuh kayak hati aku akhirnya luluh untuk minta maaf. Memperbaiki situasinya lah ya. Aku yang minta maaf akhirnya. Dan aku akhirnya waktu itu WA sama beliau, sama ayahku ya. Aku WA minta maaf bla 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 bla. Dan tahu nggak, jawabannya beliau itu benar-benar bikin aku waktu itu malah justru apa bahasanya terharu, nggak nyangka kalau beliau bakal jawab seperti itu gitu. Karena aku minta maaf ya Bapak dengan segala kesalahan aku bla bla bla. Jawaban ayahku cuman gini, enggak no, manggil aku no karena orang Jawa ya. Enggak no, kamu nggak pernah punya salah sama Bapak gitu. Padahal itu aku tuh pernah di waktu yang kayak lebaran aja aku nggak ngucapin mohon maaf lahir batin. Aku nggak sungkem gitu loh, saking aku udah
bahasanya waktu itu malas gitu lah ya. Udah sampai ke tahap mungkin nggak suka sama ayahku sendiri gitu. Nah sejak saat itu dan mungkin juga makin tambah umur, makin tambah ilmu gitu ya kan, pengalaman hidup gitu. Sekarang aku ya biasa aja menghadapi, bahkan mungkin iya karena namanya kehidupan lah ya, mungkin aku juga pernah ketemu sama suatu hal, problem yang itu lebih berat daripada cuman ayahku yang waktu itu misalkan berlaku seperti itu ke aku gitu. Jadi aku udah sekarang udah ikhlas aja, misalkan apapun ya udah gak mikir kayak dulu kan aku masih egois nih. Ini karena aku gak dipenuhin ya aku gak suka pokoknya gitu. Sekarang aku udah ya udah berarti Tuhan maunya begini gitu. Dan banyak hikmah di balik itu. Mungkin kalau misalkan dari dulu ada figur ayah juga. Ini di luar aku punya yang tadi Kak Ferry bilang aku punya latar belakang yang demikian sehingga aku sekarang demikian ya. Maksudnya ya aku memang jadinya apa bahasanya ya? Jadi berasa ya udahlah. Sekarang memang udah nggak perlu lagi. Kadang kan kita di hidup ini banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Tapi kalau kita maksa itu lebih sakit gak sih? Ya. Jadi kamu mencoba untuk udahlah berdamai dengan situasinya ya. Betul. Walaupun kadang-kadang namanya manusia biasa ya kan, masih ada. Ingat lagi gitu. Atau mungkin hal-hal yang lain pun aku masih hal yang bikin aku kecewa, ada rasa marah, ada rasa apa. Cuman sekarang udah lebih legowo aja sih. Iya. Udah pelan-pelan lah ya, itu butuh waktu. Proses lah. Gitu. Ya kan? Makanya no wonder juga sih kalau kamu jadi suka butuh supporting dari orang-orang yang mungkin lebih senior dibanding kamu akhirnya memang ya kan. Dan sampai sekarang memang belum pernah tuh ya jatuh cinta sama yang seusia aja, nggak pernah tuh? Enggak. Jadi memang harus lebih. Oh pernah dulu waktu SMA. Okay. Sekelas sama teman sekelas. Terus waktu itu tuh ini lucu banget ceritanya. Ini cinta monyet ya. Tapi siapa yang monyet itu? aku sama dia loh. Ya monyet nggak manusia ya, monyet sama monyet. Puppy love sama aja. Nah ini ceritanya lucu. Waktu itu kan aku dideketin. Ini kenapa aku jadi semakin positive thinking sama kehendak Tuhan. Karena ternyata itu tadi mungkin aku waktu itu sempat ngobrol sama Kak Fer juga bahwa di balik kemudahan ada kesulitan, di balik kesulitan ada kemudian. Nah ini relate banget nih. Jadi dulu tuh aku namanya teman sekelas, sering kita belajar kelompok bareng, main bareng gitu ya. Akhirnya aku ada rasa nih, untuk pertama kalinya aku naksir sama yang seusia. Dia deketin aku, singkat cerita karena dia deketin aku terus berbulan-bulan. Tapi tidak pernah, mau gak kita pacaran? Kadang kan kita butuh itu gitu kan, sebagai butuh konfirmasi. Iya kan gitu, tapi nggak pernah. Nah ditanyain lah sama sahabatku satu lagi cewek, kamu kenapa sih kok nggak pacaran aja sama Fanny, kan kalian udah deket banget gitu. Dia bilang gini, kayaknya kalau aku pacaran sama Fanny dalam waktu dekat ini kasihan Fanny deh, aku nggak mau bikin Fanny bersedih. Dia ngomong kayak gitu tuh tanpa alasan apa nih yang bikin aku bersedih gitu loh. Kok sampai, berarti kan aku sama dia seneng-seneng aja dong, bahagia, apalagi lagi jatuh cinta gitu. Singkat cerita, sebulan kemudian dia nembak temen aku sekelas. Juga cewek kan, berarti pacaran nih mereka di depan aku, jam istirahat pacaran berduaan gitu. Aduh hancur banget hati ini ya gitu kan, waktu itu kayak gitu. 2 bulan kemudian tiba-tiba aku dapat kabar dia kecelakaan. Si cowok ini meninggal. Nah aku mikir gini, 2 bulan itu kan aku bahasanya udah sedikit-sedikit bisa move on lah ya. Maksudnya udah gak ketergantungan sama dia nih. Udah gak ada bahasanya kemelekatan. Yes. Ya kan? Karena aku udah ya udahlah, orang dia udah pacaran sama orang, ngapain aku mengharapkan dia gitu. Udah mulai aku memposisikan diri bahwa cintaku yang kemarin ini udah mulai aku kandas. Iya, udah aku ya, diiris. Rubah jadi temen aja biasa gitu. Karena kan mau gak mau orang ketemu terus di kelas setiap hari. Nah, akhirnya aku mikir gini. Oh iya ya, ini mungkin kalau kemarin aku yang pacaran sama dia, pasti aku memang akan lebih sedih hari ini karena aku kehilangan orang yang aku sayangin gitu. Sejak saat itu aku jadi lebih positive thinking. Apapun itu kan pasti aku kecewa banget. Kamu ngedeketin aku, kenapa jadiannya sama dia gitu kan? Pasti kan saat itu, saat aku belum tahu ternyata ada rencana Tuhan yang lain gitu. Jadi ya sejak itu aku mikir, dan banyak hal sih yang aku temuin ternyata memang pasti kalau kita lagi sedih mah sedih banget rasanya, kayak aduh udah
hancur dunia ini, runtuh nih kayak gitu. Tapi ketika kita mulai menemukan jawaban kenapa Tuhan kasih ini, itu rasanya lebih puas sih. Mungkin bahagianya tuh kalau misalkan tadinya 100% jadi 1000% gitu. Iya. Titik kebahagiaan, rasa kebahagiaannya itu gitu. Iya. Ya memang selalu ada makna di balik peristiwa kan. Nah itu Betul. maknanya memang kadang-kadang nggak langsung hari itu kan. Betul. Nah repotnya kan kadang-kadang kita pengennya langsung hari itu juga kita dapat maknanya kan. Nah dari situ proses itulah nanti kita tahu oh ini gitu kan. Berarti kamu dari situasi-situasi yang ada berarti kamu memang lebih deket banget sama ibu kamu berarti ya? Betul banget. Aku tuh kalau misalnya aku bukan tipikal anak yang manja sama ibu secara langsung. Contoh ya, ketemu ngelendot, peluk-pelukan, Mandiri ya. gitu. Aku nggak suka yang kayak gitu. Bahkan dari dulu tuh aku nggak pernah disuapin. Mungkin kalau Batita disuapin lah ya. Balita. Maksudnya ketika aku umur 5 tahun sekolah TK aku bisa makan sendiri apa tuh aku udah nggak mau. Dan memang dari kecil aku dididik untuk mandiri gitu. Tapi aku dan ibuku tuh sekarang sayangnya tuh sayang banget, kayak aku udah merasakan bahwa ini loh untung aku ada ibuku. Gitu. Aku manggilnya mami. Untung banget ada mami. Mami tuh tipikal orang yang gak ada yang ditakutin di dunia ini gitu. Bahasanya gitulah. Kecuali Tuhan ya, maksudnya kalau misalkan masih manusia lah, masih inilah Kak, masih masih inilah beliau. Sampai aku tuh mikir gini, sampai aku berpendapat bahwa ibuku itu misalnya ada orang nyuruh ibuku masuk ke botol kecap, itu akan dilakuin dengan berbagai strateginya gitu loh. Gitu. Jadi sampai segitunya gitu loh. Misalnya bisa nggak nih kamu masuk ke botol kecap gitu? Kalau misalkan itu memang suatu tujuan dan caranya memang harus seperti itu pasti akan dilakuin. Begitupun untuk support aku gitu. Jadi aku merasa oke, memang aku nggak punya figur seorang ayah gitu, tapi figur seorang ibu tuh alhamdulillah banget. Walaupun memang ya namanya figur seorang ayah tetap gak bisa digantikan gitu kan ya. Tetap kita punya kekosongan itu, tapi untung yang ini tuh full banget gitu. Iya. Jadi ya alhamdulillah sih, bukan yang ini mohon maaf misalnya ayah dan ibunya sama-sama gak support aku gitu kan, berat banget ya kayaknya hidupnya gitu. Sekarang tuh aku mikirnya ya udah selama masih ada ibu di dunia tuh kayaknya dunia ini walau sesulit apapun beliau ngedoain, beliau support udah gampang aja gitu. Semua baik-baik aja kalau masih ada ibu lah gitu ya. Iya, benar. Bersyukur banget sih begitu. Bersyukurlah yang masih punya ibu ya kan. Benar. Nah itu kalau ibumu sendiri tapi nggak pernah memberikan arahan, kan kadang-kadang ibu tuh suka ngasih arahan-arahan kepada urusan yang kaitannya dengan pasangan juga kan. Ada gak misalnya mengingatkan atau apa? Oh gitu? pasti. Jadi aku nggak pernah sekalipun nggak ngomong apapun yang terjadi di kehidupan aku sama ibuku ya. Gitu. Jadi semua misalkan aku deket sama siapa aku pasti cerita, aku pasti minta pertimbangan, aku pasti minta doa gitu. Tapi memang maksudnya gini, aku kan kenal nih ibuku tuh seperti apa, mami tuh seperti apa karakternya. Memang sih ada hal yang kadang-kadang aku simpen sendiri kan, gak semuanya aku cerita gitu. Cuman secara generalnya tuh hampir apa yang aku lakukan itu ibuku pasti tahu gitu. Karena aku mikirnya gini, kalau misalkan ada hal yang entah itu kabar baik atau kabar buruk, meskipun kabar buruk tuh kan kadang kita kalau mau ngomong sama orang tua nggak tega. Iya, pilih-pilih ya. Iya kan, pasti aduh ini nanti mesti bikin orang tua sedih. Mikir tapi gitu ya. pasti mikir. Tapi aku berpikiran lagi gini, kalau aku cerita seenggaknya kan ibuku tuh nanti akan mendoakan aku yang baik gitu. Jadi ya udah akhirnya cerita. Gitu. Jadi kalau ditanya cinta apalagi kepada orang tua, aku tetap sayang, aku tetap cinta sama ayahku, dua-duanya, sama ibuku. Tapi memang peran yang sangat luar biasa di kehidupan aku tuh memang aku dapat dari ibuku gitu. Jadi kamu lebih banyak sharing sama ibumu berarti ya? Iya. Padahal dulu ya zaman kecil itu kan ya biasa namanya ibu-ibu ya kan. Aku zaman SD gitu, kamu harus berangkat les, kamu harus ini, keras banget memang Bu tuh. Jadi
pokoknya nilai harus 100 kayak gitu-gitu kan. Oh sama nih ini. Enggak. Dal sama ibu sama anaknya Dal gitu. begitu tuh sama begitu. Enggak. Kalau aku enggak gitu. Stres lo anak begituin kan. Iya makanya kan, ya kan dari udah stres sendirian ya, bikin anak stres gimana coba. Iya, mungkin gini ya kan, karena memang waktu itu mami itu Enggak gila. Gue gak gitu, sadis banget. sadis banget ya. Nah dulu tuh aku dituntut seperti itu Kak. Jadi aku dituntut untuk. Tapi stres gak sih jujur? Malah ada tuntutan kayak gitu. Mungkin akhirnya Pencapaian gitu. Tadi nanti bisa dilihatnya maknanya nanti. Tidak hari itu mungkin ya stres pasti kan. Betul, karena bukan sesuatu yang kita mau. Betul. Ya Sesuai kemampuan lah sebenarnya gitu loh. Tapi akhirnya gini, aku jadi dari kecil terlatih untuk apa ya? Patah hati. Disiplin. Enggak ya. Ya lagu dong Pak. Jadi disiplin apa tuh aku memang belajar dari ibuku gitu yang mengajarkan seperti ini. Jadinya ketika aku dewasa tuh jadi idealis. Aku gak baiknya gitu ya jadi idealis, karena aku dari kecil dididik untuk bahasanya harus sempurna dalam hal apapun. Gitu. Jadinya pas udah gede gini, karena itu mau membuktikan sebenarnya. Seorang ibu tuh biasanya kayak gitu, mau membuktikan kayak ya kita kan broken home ya. Maksudnya nih anak nih udah broken home gitu. Gue mau buktiin gitu loh, tanpa lo gue bisa nih jadiin anak jadi begini, jadi begini gitu. Biasanya seorang ibu tuh ada trigger kayak gitu karena satu perpisahan gitu ya, satu kesalahan mungkin antara hubungan orang tua gitu. Biasanya sih gitu sih. Nah kalau aku itu justru, jadi aku tuh sebagai ibu kamu tuh sebenarnya lagi di posisi ibu kamu. Iya gitu ya. Nah kalau aku justru yang berpendapat seperti itu di sini dicerita pengalamannya kan, sama persis sama pengalamannya Fani gitu. Jadi malah justru ini Kak, aku tuh ngerasa yang kayak gitu akhirnya malah aku dari kecil kan, waktu itu pasti pas waktu ibuku minta izin ke aku ya bahwa udah nggak bisa nih lanjut sama bapak kamu gitu. Jadi harus. Umur berapa tuh kamu? SMA. SMP sih aku SMP. dimintain izin tuh SMP. Itu rasanya itu masih SMP kelas berapa? Masih 2, 3, labil kelas banget 2. dong, masih labil lah. Sampai aku sakit, sampai aku pas ujian nasional ya kan, 13 tahun ya kurang lebih. Iya, aku sampai sakit, pokoknya aku stres banget karena orang tuaku mau pisah. Karena gini loh, orang tuaku itu di kampungku tuh orang tuaku termasuk pasangan yang ideal. Oh, dianggap gitu. Harmonis. Iya, jadi semua orang kenal. Oke. Jadi kalau misalkan pisah tuh kayak, masa sih aku. Jadi kayak bahan juga jadi kayak. Aku tuh sampai mikir gini loh, sampai mikir jauh. Nanti kalau orang tuaku pisah, cerai nih, aku kan broken home. Nanti aku kalau nyari suami susah nggak sih? Orang tuanya pasti akan mikir. Orang tuanya aja kadang-kadang jadi pertimbangan kan gitu. Sejauh itu loh sampai aku mikirnya. Iya. Gitu loh. Wajar sih. Jadi aku stres. Aku stres banget waktu itu. Normal. Aku pokoknya ya stres banget waktu itu. Mami minta izin aku aja, aku nggak izinin awalnya Kak. Iya. Cuman begitu aku lihat realita di depan mata, karena aku udah cukup tahu ya bahwa ini hal yang bagus, ini yang tidak bagus dalam pasangan juga harusnya tidak seperti itu. Akhirnya aku memutuskan untuk aku mendukung keputusan mamiku. Aku ngomong, ya Mi nggak apa-apa. Yang ngomong berarti ibu. Ya awalnya kan ngomong kalau ini ibu sama bapakmu harus pisah nih gitu kan. Aku awalnya jangan dong, aku nangis gitu. Nah malah waktu itu aku yang support ibuku untuk ya memang baiknya seperti itu, nggak apa-apa, aku dukung aja gitu. Walaupun memang berat, tapi ya nggak apa-apa. Kayaknya ini. Tapi yang memberikan penjelasan itu ibumu bukan ayahmu. Memberikan penjelasan apa? Bahwa kita akan selesai nih sama. Karena ibuku yang menggugat, bapakku kan nggak mau dicerai. Waktu itu ya, gitu. Oh ibu yang gugat. Karena memang ya namanya manusia ya, waktu itu mungkin bapakku melakukan kesalahan sangat fatal, jadi ya akhirnya ibu udah nggak kuat gitu, terus akhirnya ya udah. Nah waktu itu tadinya aku marah sama ibuku, kenapa sih harus cerai sih? Emang itu keputusan yang terbaik ya gitu kan ya sebagai anak seperti itu. Tapi akhirnya begitu aku lama-lama tahu, melihat realita yang ada, memang aku pun sebagai perempuan gitu kan tahu nih kalau di posisi itu aku nggak mau, maksudnya nggak mau orang tua aku gara-gara demi anak. Kadang kan orang tua kan nggak apa-apa lah demi anak, nggak usah cerai walaupun aku nggak bahagia demi anak. Itu malah akan menyakitkan aku yang dengar gitu. Udah gak bagus. Kok
demi anak tapi nggak bahagia gitu. Jadi sekarang aku nggak mikirin. Kalau dulu mungkin aku akan mikirin, nanti omongan tetangga gimana di kampung ya kan, omongan tetangga gimana, omongan teman-teman gimana nih kalau nih. Sekarang aku akan lebih berpikir gini, ya apapun yang kita jalanin ini selama ini masih menurutku ini masih di jalan yang benar, tidak merugikan orang. Terus ya kenapa enggak gitu, walaupun mungkin kadang-kadang nggak enak ya. Kadang-kadang misalkan aku malu nih kalau sampai ketahuan orang aku begini-begini gitu. Tapi ya orang itu kan semuanya berproses ya kan, nggak bisa. Tapi emang wanita tuh manusia paling kuat sih sebenarnya. Tapi kalau udah sampai dia nggak kuat berarti itu udah fatal banget buat dia. Betul sekali guys. Quotes of the day. Jadi dia mau ditanya nggak spesifik ke Mas Ferry mungkin dari Fanny? Oh iya, nah ini pertanyaanku khusus untuk Kak Ferry nih, mumpung ketemu di sini ya kan guys. Boleh. Nah aku tuh kan sekarang namanya lagi sendiri Kak, jadi pasti pengen banget punya pasangan yang ya sampai ke surganya Allah nantilah gitu ya, sampai menikah, sampai nanti akhir hayat gitu dan kehidupan selanjutnya. Tapi belum ada tanda-tanda. Tanda-tanda. Belum ada tanda-tandanya nih gitu. Belum ada tanda-tanda untuk apa bahasanya ya? Ya belum ketemu aja gitu kayaknya sama belum orang. Ada pergerakan ya? Iya bahkan belum ketemu kayaknya sama orang yang menurut aku itu. Jangan ditunggu kali, lebih kesibuk dulu gak sih? Iya sih, tapi ini mungkin dari Kak Ferry yang mau minta didekatkan nih. Biar enggak lama-lama ya kan, udah 2 tahun soalnya gitu. Kalau bicara tentang dirimu tuh yang pasti adalah gimana caranya kamu juga harus mulai bersifat lebih membuka hati juga. Dan tidak bisa dibatas-batasin kayak tadi misalnya. Ya saya tahu bahwa tidak mudah sih untuk menerima mungkin yang seusia atau di atasnya lebih dikit gitu ya. Masalahnya sejujurnya kamu tuh tipikal yang tidak semudah itu memang menerima orang. Kamu sangat selektif orangnya dan tadi kamu sempat juga bilang bahwa akhirnya jatuhnya kamu menjadi lebih perfect kan, idealis. Nah itu akhirnya kamu punya beberapa kriteria mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Dari 1, 2, 3, 4 masuk 5 enggak, kamu bisa ilfil. Kamu nggak bisa masuk untuk memberikan itu semacam kompensasi bahwa yaudah deh nggak apa-apa di excuse nih 1 kurang. Kamu nggak bisa. Betul. Kamu tipikalnya benar-benar harus sesuai plot ya? itu. Betul. Nah sementara kan kita nggak bisa ya punya sesuatu yang kita inginkan itu 100% kita dapetin semua gitu. Nah itu yang menurut saya itu kamu harus membuka sedikit keluasan di situ tuh, fleksibilitas gitu. Jangan sampai kayak seperti itu. Lalu kamu sudah harus mulai juga membuka jalur untuk punya pandangan point of view-nya kepada orang lain. Misalnya, ya selama ini mungkin kamu kan bicara sama ibumu ya. Tapi bicara sama ibumu sendiri, pasti kamu akan dapetin banyak hal-hal yang bisa saja subjektivitasnya lebih banyak dibanding objektivitas. Karena biar gimana pun dia adalah ibu kamu, ya kan? Pandangan-pandangannya pasti lebih banyak, pasti ada yang objektif, tapi lebih cenderung subjektif. Betul. Kamu perlu ada orang netral yang bisa memberikan itu dari sisi objektivitasnya lebih jernih. Nah itu kamu harus membuka diri kan. Sementara kamu dekat sama orang itu tidak mudah. Apalagi cerita hal-hal yang bersifat pribadi sama dirimu. Betul sekali. Nah itu akhirnya memang itu tuh harus mulai. Ya memang perlu waktu juga. Kamu kan gak bisa sembarangan juga untuk memasukkan orang baru yang sekedar untuk curhat ya. Nah cuman itu penting buat kamu. Karena kadang-kadang kamu perlu ada side lain ya. Untuk tidak hanya sekedar dari informasi dari ibumu. Gitu loh. Ya ibu tetap penting, sangat penting malah. Tapi ada objektivitas lain yang mungkin bisa jadi pertimbangan-pertimbangan lain sih. Itu yang terbaca. Jadi kalau bicara tanda sebetulnya banyak, cuman masalahnya dia masuk kategori atau tidak. Gitu kan. Jadi dia tuh kayak gue dari 10 kalau misalkan cuma 1 gue gak mau gitu Nggak kali mau, ya. iya. Aku juga dulu gitu, tapi itu gak bisa. Emang kita Nggak harus bisa. turunin standar, itu benar. Jadi berarti kita tuh mau 10. Ya udah dia tuh cuma ada 6. Ya udah, Iya. 4-nya kita bantu gitu loh. Harus mulai ada dilonggarin dikit. Iya, itu Jangan benar, itu diketatin benar. semua 10-10. Aduh repot deh, Itu gak ada yang benar. masuk. Benar-benar itu benar. Aku dulu begitu banget, benar. Itu benar. Tuh, Jadi ini 4-nya tuh gurunya nih, coba diajarin ya. Siap suhu
Mau narasi. Jadi empatnya tuh kayak kita nge-support gitu loh. Oh dia tuh kayaknya yang dari ini tuh dia belum ada. Ya kita yang bantu dia sebenarnya kayak gitu. Bisa kok. Bisa ya. Oh, amin ya Allah. Jadi mulai diturun-turunin dikit gitu. Jadi ya kalau kan? kamu bilang tidak ada tanda-tanda, enggak juga. Saya membacanya sebetulnya kan ada yang mencoba mendekati juga. Tapi kalau ketika kamu di awal sudah ngeliat nggak masuk nih, kamu nggak akan pernah ngelirik. Iya benar. Nah itu kan Benar. problemnya. Ya susah lagi. Jadi bukan nggak ada tanda-tanda, itu tidak dimasukin dalam kategori tanda masalahnya. Lah gimana dong orang akunya nggak? Nah itu. Ya itu, iya. Ya kan? itu Gimana, dia guys? tuh. Jadi Belajar. jadi harus mulai fleksibel sih. Ya kan? Karena kamu juga harus mencoba mengaca diri kamu bahwa kalau kamu digituin sama orang, kamu juga pasti akan bete juga dong. Kan tidak ada yang sempurna di diri kita juga. Kalau kamu dibikin nah nanti kamu bisa komplain juga. Ya lu nyarinya yang begini, serba salah jadinya. Menurut saya sih harus mulai fleksibel. Dituntut yang sama ya. Iya, dituntut yang sama kan repot. Ya kan, lu kurang ininya nih. Ya susah kan kita. Nah, kita mulai berarti kita disuruh bercermin juga bahwa kita harus coba untuk menerima kekurangan orang. Justru itu yang menjadi bikin kita memang sedang mencari manusia bukan mencari malaikat. Lah kalau kamu cari malaikat ya kayak tadi kamu bilang tadi tuh 10-10-nya harus masuk. Ya kan? Ya semua juga mau kayak gitu ya, ganteng, kaya, pinter, semua aja lo itu juga siapa yang nggak mau ya. Ya kan ditanya kriterianya ya aku sebutin aja semua. Iya. Terus nanti kalau dibalikin, emang lu cantik, lu pinter, gitu kan males banget gak sih gitu. Jadi yang itu Bisa ya dites udah dulu. longgarin dulu. Longgarin dulu. Ujian tertulis. Itu sih kalau saya lihatnya seperti itu sih. Nggak tahu ada pertanyaan lain nggak? Oke. Terus misalnya nih, aku sudah kan jadi gini, kadang mungkin aku takut kayak kecewa aja, takutnya tuh hubungannya ketika aku sudah mencoba melonggarkan kriteria aku nih, terus aku misalkan ketemu sama cowok gitu ya. Nah, aku tuh takut salah pilih. Takut misalnya nih ke depannya gimana, nanti dia apakah akan seperti yang aku inginkan atau dia misalkan amit-amit ya, misalkan mencurangi aku atau bagaimana. Itu kadang-kadang aku tuh gak bisa nerima itu, walaupun kadang-kadang aku tuh berpikir gini, karena mungkin aku melihat realita di sekitar aku gitu ya, bahwa kodratnya laki-laki itu memang nggak bisa yang kayak dibatasin, kamu nggak boleh ini loh, kamu nggak boleh itu, nggak boleh itu, memang nggak bisa. Atau misalkan pernah lagi yang parah, aku tuh pernah dengar statement bahwa ya udah sih namanya laki-laki juga, yang penting dia masih pulang ke rumah, nggak usah kebanyakan mikir yang aneh-aneh lah sebagai perempuan, yang penting udah bertanggung jawab sama kamu aja, misalnya nantinya sama anak-anakmu itu udah bersyukur banget loh daripada gini-gini gitu loh. Jadi aku tuh akhirnya melihat bahwa nggak semua pasangan itu bisa memberikan kebahagiaan untuk kita, ya kan? Karena mungkin perspektifku cari pasangan ya aku pengennya bahagia dong, bukan yang tambah bikin beban dalam hidup aku gitu. Nah, aku tuh takutnya kalau misalnya nih aku udah effort untuk menurunkan standarku, terus misalkan ternyata dia juga nggak sesuai harapan, apa nggak aku lebih hancur gitu loh, apa nggak lebih trauma lagi. Kamu harus gitu. membedakan antara menurunkan atau dia kita kasih semacam fleksibilitas tadi. Misalnya nih dia misalnya kurangnya di soal physically misalnya, tapi yang lainnya udah masuk. Ya maksud kamu harus membuat satu kebijakan yang pada akhirnya sekaku itu gitu kan. Kamu bisa melakukan itu dengan cara memperbaiki dia punya physically. Oke. Gitu loh. Ke Korea ya, OP. Enggak bercanda. Ya maksud gue itu kan yang harus bisa dilakukan, ada fleksibilitasnya itu. Betul, misalnya tadi kurangnya misalnya dari sisi finansial misalnya. Nah, separah apa kan kita juga nggak tahu, tapi kalau misalnya itu ya kurangnya tinggal dikit kan, itu tinggal di up misalnya. Jadi tidak dalam pengertian menurunkan, tidak. Tapi kalau yang kurang kita coba untuk kita maksimalkan gitu. Itu sih. Jadi bukan menurunkan. Kalau menurunkan tuh misalnya wah dia nggak kerja nih, ya nggak apa-apa lah gue mau, yang penting ganteng, ya itu nurunin. Betul. Kalau ini kan enggak, dia tetap punya kerjaan tapi mungkin kurang ini, terus kita maksimalin gimana gitu. Itu sih lebih fleksibel lah gitu.
Oke, sudah dicerahkan hari ini guys. Jadi kalau saya sih lihatnya memang harus mulai sedikit memang ya lentur dikit lah ya, jangan kaku-kaku banget gitu loh. Nggak bisa, karena kalau kamu kaku yang ada kamu ya susah, orang deketin kamu juga susah nanti. Pikirnya aduh capek deketin dia, yang ada ntar kita mental lagi akhirnya orang jadi energi kamu akhirnya nariknya ke situ. Jadi orang ya mental sendiri nantinya. Oh oke. Itu bicara tentang kemelekatan lagi tuh. Kamu melekatnya di afirmasinya di beberapa itu tuh. Ya udah nanti itu kalau yang seperti itu yang justru yang datang malah kebalikannya biasanya. Malah kayak gitu. Iya. Jadi terus gimana dong? aja, santai makanya aja. bawa santai aja. Gitu. Jadi kalau ada kurang-kurang dikit ya di up aja gitu kan. Iya. Kan nggak bisa semuanya perfect gitu loh. Enggak lah gitu. Iya benar-benar. Ya mungkin karena pengalaman hidup yang seperti tadi aku ceritakan gitu kan, sehingga aku akhirnya Nah selama ini kamu nggak punya temen ya untuk berbicara, sharing? Ini aku ngomong jujur ya. Jadi aku tuh memang dari kecil itu mungkin sama semua orang aku bisa ramah, sama misalkan pas waktu ketemu ya bisa ramah gitu. Tapi untuk dia jadi teman yang close friend sama aku, untuk kamu cerita tentang pribadi kamu, iya itu sulit sekali. SMA tuh aku pernah punya, tapi ya udah kayak seleksi alam gitu akhirnya. Udah akhirnya punya kesibukannya masing-masing. Kita nggak punya problem ya, nggak punya konflik. Tapi dengan kesibukannya masing-masing, akhirnya kita nggak pernah komunikasi. Dan aku tuh tipikal orang yang sulit banget menjalin bahasanya keep in touch sama orang tuh aku sulit. Misalnya nih, aku ngobrol nih ya sama kamu nih, seru. Pas ketemu tuh seru. Kadang-kadang kamu nih WA aku aja nih. Kamu gimana kabarnya? Aku bisa nggak balas, bukan karena aku nggak suka sama kamu nih. Kayak nggak tahu ya. Kamu udah ngerasa juga mungkin ya. Iya, ini sorry ya, orang kalau aku lihat WA ada berapa ribu pesan yang aku belum baca. Ya mohon maaf teman-teman semua, saudaraku semua. Jadi bukan karena aku nggak suka, itu enggak. Tapi memang kadang-kadang tuh aku sendiri memfilter, ini perlu aku balas nggak ya? Gitu. Ini gimana ya? Ya itu mungkin aku udah kayak ketakutan duluan gitu. Kamu selektif, sortir juga orangnya. Iya terlalu begitu, memang terlalu begitu. Kadang-kadang iya memang. Kadang protect yourself sebenarnya itu. Betul. Kadang ada yang ngomong gini, Fanny tuh sombong banget loh kalau di WA nggak pernah dibales. Gitu. Padahal kalau kita ketemu Fanny main HP tuh. Kenapa kalau kita WA nggak dibales gitu? Ya nggak tahu juga ya dari diri aku tuh baca kan biasanya notifnya kan keluar tuh kan dari handphone kita. Ada WA, dari ini misalkan nanyain, gimana Van kabarnya? Blablabla. Iya aku baik, tapi aku nggak ketik. Dia pakai telepati ya, telepati. Oke. Aku nggak ketik. Kadang-kadang misalkan, Van kemarin aku WA kamu ini. Oh iya. Kamu tahu kenapa nggak dibalas? Oh iya ya, belum aku balas ya gitu. Jadi berasanya aku tuh udah kadang-kadang tuh sampai banyak yang kesel mungkin. Akhirnya pesannya dihapus sama mereka. Di-delete. Padahal aku tahu isinya apa. Karena aku lama nggak balas jadi kayak gitu. Gitu. Okay. Itu sih yang mungkin itu kelemahanku yang harus mulai juga aku rubah. Iya. Ya itu catatan-catatan lah. Tapi intinya saya sih bilang dirimu harus mulai membuka diri lah. Jangan terlalu menutup banget karena nanti yang ada kamunya sendiri yang akan ngalamin situasi-situasi yang tidak menguntungkan buat hidupmu. Karena kan kita tetap butuh orang lain kan. Betul. Gitu. Ya, tapi itu juga perlu waktu kan. Kamu nggak bisa berubah secara total untuk jadi orang lain gitu. Ya tetap jadi diri kamu tapi perlu waktu lah. Gitu sih. Intinya sih yakinlah bahwa kalau nanti kamu bisa lakukan itu pelan-pelan, nanti kamu bisa jadi yang terbaik lah buat hidupmu. Gitu. Amin ya Allah. Makasih Kak Fer. Sama-sama. Dan thank you juga ya udah hadir di podcast kita. Dengan senang hati. Nanti kalau diundang boleh lah. Nanti kalau udah punya pasangannya bawa pasangannya sini ya kan. Amin ya Allah. Ini saksi ya. Saksi ya. Iya soalnya kurang lama nih durasinya, harusnya berapa? Satu hari, seminggu. Ngobrol terus. Seru banget soalnya. Thank you ya. Thank you udah datang. Terima kasih Kak Fer. Thank you Fanny. Siap. Ya. Oke teman-teman, ini seru sebetulnya tapi karena
waktunya nanti kita akan sambung lagi kalau nanti udah punya pasangan lah. Amin, kita ya hadirin Allah, doain ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya YouTube-nya dan sharing juga, lalu di like ya. Dan nanti kita akan ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.